Sobat SG, welcome to Science Grade Channel. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat dong. Kali ini sesinya kimia ya. Eits, sebelum menyimak lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga loncengnya dinyalakan ya, supaya selalu up to date bersama Science Grade Channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah hukum laju terintegrasi ordenol. Oke, di sini kita misalkan terlebih dahulu bahwa kita memiliki reaksi, yakni ada reaktan A yang akan bereaksi kemudian membentuk si produk B. Pada proses reaksi ini kita bisa menyatakan lajunya itu berupa pengurangan reaktan, atau kemudian kita juga bisa menyatakan dalam bentuk penambahan produk. Nah, pengurangan reaktan ini kita ekspresikan dalam bentuk matematisnya, itu adalah laju sama dengan dA per dt. Ini rumus dari laju, yaitu berkurangnya konsentrasi dari satu reaktan terhadap rentang waktu tertentu. Kemudian ada yang kita sebut sebagai hukum laju. Hukum laju. Di sini hukum laju yang sudah kita bahas itu adalah hukum laju diferensial. Kita tulis terlebih dahulu hukum laju diferensial. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah V sama dengan K A pangkat 0. Ini saya ingatkan lagi ya bahwa yang kita bahas di sini adalah ordenol, sehingga hukum lajunya juga berpangkatkan 0. Karena berpangkatkan 0, maka di sini langsung bisa kita nyatakan hukum lajunya adalah V sama dengan K. Untuk hukum laju diferensial itu menyatakan laju reaksi sebagai fungsi dari perubahan konsentrasi. Jadi di sini adanya hubungan konsentrasi dengan si versus laju. Versus laju itu untuk hukum laju diferensial. Kemudian bagaimana ketika kita ingin menghubungkan antara si konsentrasi dan juga waktu. Nah, konsentrasi dan juga waktu, maka kita perlu membuat yang namanya hukum laju terintegrasi. Jadi kita integralkan nanti. Tapi melalui hukum laju diferensial ini, kemudian kita bisa menggambarkan apa yang terjadi pada tingkat molekular selama reaksi. Di keseluruhan mekanisme reaksinya itu di mana reaktan berubah menjadi produk bisa kita amati dari persamaan ini. Kemudian di sini kita bisa sejajarkan ya, setarakan antara persamaan yang atas dengan persamaan yang bawah. Kita sama dengankan di sini karena sama-sama lajunya ya, jadi min dA per dt itu sama dengan K. Kita lihat pada persamaan ini itu di antara kedua sisi tidak sama. Jadi sisi yang lain merupakan nilai konstanta, sedangkan sisi yang lain ada variabel, 2 variabel bahkan. Itu ada variabel konsentrasi dan juga variabel waktu. Karena ada 2 variabel yang berkumpul di satu sisi saja, maka untuk memudahkan kita dalam melakukan pengintegrasian, kita harus tukarkan terlebih dahulu ini variabelnya. Jadi kita tukarkan, nanti ini menjadi delta konsentrasi A itu sama dengan negatif K delta T dt. Ketika di kedua sisi sudah memiliki variabel, ini akan memudahkan kita dalam melakukan pengintegrasian. Coba ya di sini kita integrasikan, Jadi integral dA sama dengan integral min K dt. Pada integral
itu ada yang namanya batas bawah dan juga batas atas. Nah, di sini kita tentukan batas bawahnya itu adalah konsentrasi awal dari si reaktan A. Sedangkan batas atasnya itu adalah konsentrasi akhirnya. Konsentrasi pada titik tertentu, waktu tertentu. Itu ya, kita simbolkan dengan A saja. Sehingga di sini kita bisa tuliskan untuk batas bawahnya T adalah T0, batas atasnya T itu adalah T akhir, T tertentu, waktu tertentu. Nah, mungkin untuk sedikit mengingat terkait dengan penurunan, pengintegralan ya. Ini dalam hal kalkulus gitu. Ketika kita mengintegralkan suatu konstanta, itu kan konstantanya bisa kita keluarkan. Sehingga di sini bisa kita tulis dalam bentuk ini untuk yang K ya. K-nya kita keluarkan T0T ini integral dt. Masing-masing dari kedua sisi itu memiliki satu variabel konsentrasi dan juga T. Nah, di sini coba kita ingat-ingat lagi ketika kita mengintegralkan suatu variabel dx, maka hasil dari integralnya itu adalah x ditambah c. C ini apa? C itu adalah konstanta yang harus diikutkan ketika tidak diketahui batasnya, batas atas dan batas bawah. Jika tidak ada batas. Lalu bagaimana jika ada batas? Jika ada batas ya kita gunakan kedua batasnya itu, antara batas atas dan juga batas bawahnya. Tidak perlu lagi kita tambahkan si C-nya, konstantanya, nilai konstantanya itu. Oke, di sini integral dari dA itu adalah A dengan batas bawah yakni A0 dan batas atas adalah A. Oke, kita sama dengankan juga ini min K dikali T dengan batas bawah T0, batas atasnya T. Batas bawah dan atas ini kemudian kita selisihkan ya. Jadi di sini A, karena batas atasnya tadi A saja, A final. Kemudian kita kurangkan dengan batas bawahnya yaitu A mula-mula. A mula-mula. Nah, di sini kemudian min K, ini T dikurangi T0. Untuk menyederhanakan persamaan ini, kita harus lihat satu persatu variabelnya. Untuk konsentrasi akhir tentu saja kita belum tahu ya, karena ini tidak pasti sesuai dengan percobaannya bagaimana. Kemudian konsentrasi awal itu juga sesuai dengan pengaturan kita bagaimana, maka ini tetap harus dalam bentuk variabel. Mana yang bisa kita hilangkan itu adalah T0. Kenapa? Karena T0 ini kan waktu mula-mula. Mula-mula itu berarti dia belum bereaksi sehingga T0-nya di sini adalah 0. Nah, oke, kita kalikan silang min K kali T itu sama dengan A min A0. Kita ubah bentuk persamaan ini supaya lebih sederhana lagi, yaitu ini konsentrasi dari si A itu bisa kita cari melalui min K kali T ditambah A0. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum laju terintegrasi. Hukum laju reaksi terintegrasi. Ini untuk siapa? Untuk orde 0. Di masing-masing orde nanti ada hukumnya lagi ya. Nanti dibahas di bagian video selanjutnya. Silakan disimak juga supaya bisa memahami untuk setiap ordenya seperti apa. Oke, ini untuk orde 0. Nah, fungsi dari hukum laju terintegrasi ini apa? Ini untuk menentukan nilai konstantanya ya, menentukan nilai konstanta laju yang digunakan, atau juga bisa nanti untuk orde 1, orde 2 itu untuk menentukan orde reaksi dari satu set data eksperimen. Bagaimana cara kita menentukan nilai K-nya ini?
nilai konstanta lajunya, yaitu dengan cara kita melakukan plot grafik linear. Ini ketika kita perhatikan lagi untuk persamaan hukum laju reaksi terintegrasinya, di sini mirip dari persamaan garis ya, persamaan garis yang berupa Y sama dengan MX ditambah B. Nah, Y sama dengan MX ditambah B. Ketika kita perhatikan kedua persamaan ini, maka bisa kita buat kesimpulannya bahwa Y itu bisa kita buat adalah konsentrasi A, kemudian gradiennya itu adalah min K, di mana X-nya ini adalah waktu ya, T-nya, dan nilai B-nya, konstantanya itu adalah konsentrasi awal. M itu adalah gradien. Gradien inilah yang akan kita cari tahu dari hasil plot grafik. Kalau kita memiliki grafik, itu kan yang diplot adalah bagian X dan juga Y. Ini X dan juga Y ya. X-nya tadi apa? X-nya itu tadi bagiannya adalah T. Kemudian Y itu adalah si konsentrasinya. Maka kita plotkan antara waktu dan juga konsentrasi dari reaktan ini. Kita plot, kemudian setelah diplot ternyata menunjukkan hasil grafik yang semakin menurun seperti ini. Nah, di sini grafiknya menurun. Ketika kita cari tahu gradiennya, di sini memiliki nilai gradien negatif. Gradiennya negatif. Gradien negatif itu menunjukkan apa? Gradien negatif itu menunjukkan bahwa semakin lama konsentrasi dari reaktan itu akan semakin habis. Dan di sini ketika kita amati ya, kemudian kita berpikir bahwa nanti ini si plotnya itu kita tambah lagi waktunya semakin lama. Misalkan di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 jam gitu ya. Ini dalam jam, 5 jam. Nah, kita perpanjang lagi waktunya. Waktunya perpanjang lagi. Kita luruskan ini sampai 6, 7. Nah, setelah kita perpanjang, ternyata ditemukan daerah yang konsentrasinya bernilai negatif. Konsentrasi negatif. Padahal kita tahu sendiri bahwa nilai konsentrasi itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi konsentrasinya harus positif semua. Lalu di mana kesalahan pada plot grafik ini? Tidak ada yang salah. Jadi memang untuk plot order 0 ini itu hanya bisa digunakan pada rentang waktu tertentu saja. Jadi rentang waktunya itu tidak bisa kita langsung semuanya masuk ke order 0, enggak. Jadi pada titik tertentu nanti dia akan masuk pada order yang lain juga, seperti itu. Makanya di sini kita harus ada batasan pada waktu tertentu untuk si order 0 ini. Oke, di sini kita buat grafik. Jadi yang pertama kita kan tadi buat plot antara konsentrasi versus waktu. Nah, setelah dibuat plot, kemudian cari persamaan garisnya. Jadi kita harus mencari persamaan garis. Di mana persamaan garisnya ini dalam bentuk tadi Y sama dengan MX tambah B. Setelah kita dapatkan persamaan garisnya, kemudian kita cari gradiennya ini. Gradiennya itu kan M ini, gradien. Oke, di sini kita dapatkan M-nya. M-nya itu karena min K. M-nya tadi min K ya. Maka nilai K-nya itu adalah nilai negatif dari si gradien. Nah, ini langkah ketiga langsung bisa menentukan. Oke, sudah cukup untuk pembahasan bagaimana
silsilah atau asal-usul sehingga kita bisa mendapatkan persamaan hukum laju terintegrasi ordinal ini. Untuk penerapannya bagaimana, kemudian contoh soal latihannya, silahkan dilihat pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.